Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama lengkap saya Matius Tisnuara. Di sini saya akan mempresentasikan proposal kewirausahaan. Di sini kami ada 3 orang dan kami bagi dari beberapa slide. Nah, di sini ada 38 slide dan saya atas nama Matius Tisnuara akan membaca slide dari 1 sampai 13. Lalu Teofano Edwardson Alfayet membaca slide 14 sampai 26. Lalu Teddy Akido akan membacakan slide 27 sampai 38. Oke, langsung saja di sini untuk judul proposalnya itu implementasi digital marketing untuk meningkatkan keuntungan pada usaha minuman kopi anak bangsa. Oke, lanjut. Yang pertama latar belakang. Oke, latar belakang itu menciptakan peluang usaha di bidang minuman merupakan salah satu bentuk usaha yang potensial dalam rangka pendapatan laba yang besar. Salah satunya minuman berbentuk minuman kopi yang biasa mendapatkan sebuah nilai potensial keuntungan di lingkungan perkotaan, pedesaan, maupun lingkungan kampus. Belakangan ini, minuman yang sifatnya simpel dan inovatif serta memiliki rasa yang berbeda banyak digemari oleh kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum, khususnya minuman yang sifatnya minuman kopi. Oke. Dengan melihat peluang tersebut, maka kami tertarik untuk mendirikan usaha di bidang minuman yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan minuman yang lain. Minuman yang akan kami tawarkan adalah kopi, yang bahan utama tentunya adalah kopi. Ini merupakan minuman yang mudah didapat dan banyak digemari oleh beberapa masyarakat Indonesia. Kopi sering menjadi menu sampingan yang sangat nikmat untuk diminum. Selain memiliki rasa yang enak, rasa yang manis, dan aromanya yang terasa, terbukti juga kopi membuat kita menambah inspirasi baru. Usaha ini kami namakan dengan kopi anak bangsa. Karena minuman yang kami menyesuaikan dengan usaha hati atau pikiran para masyarakat dan tentunya murah meriah. Oke. Tujuan dari usaha kami ini adalah lebih ditekankan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, menyalurkan hobi kami, meningkatkan keterampilan dalam membuat rasa kopi yang seutuhnya, dan juga untuk menyelesaikan proyek usaha mata kuliah kewirausahaan selama 1 semester ke depan. Oke, lanjut ke slide 3. Deskripsi usaha digital. Yang pertama, 2.1. Permasalahan yang dihadapi atau problems. Dalam kondisi saat ini ada banyak jenis tantangan atau permasalahan dalam bisnis online yang kami jalani saat ini. Mulai dari masalah dari dalam bisnis sendiri, masalah dari pihak luar, dan bahkan masalah yang tak terpikirkan, misalkan masalah yang tiba-tiba datang. Oke, contoh masalah yang kami hadapi sebagai pemilik usaha ialah minuman yang kadang tidak habis terjual, terdapatnya kompetitor atau saingan, susahnya menarik perhatian dan mendapatkan kepercayaan pelanggan, serta mempertahankan kepercayaan pelanggan. Oke, selanjutnya 2.2 solusi terhadap permasalahan atau solution. Yang pertama, melakukan inovasi terbaru dari produk kita agar tidak kalah dari produk saingan. Lalu melakukan iklan-iklan yang lebih menarik hati pelanggan. Lalu menciptakan cita rasa yang enak dan tidak berubah agar pelanggan dapat menetap. Melakukan pencatatan rinci tentang keuangan agar memudahkan kita dalam memperhitungkan laba dan rugi. Lalu membangun sistem marketing dan promosi untuk menjangkau pasar yang lebih luas, seperti dengan membuatkan sebuah website. Serta yang terakhir yaitu membangun sebuah website yang dibuat sendiri untuk meningkatkan keuntungan serta agar lebih menarik pelanggan. Website dibuat semenarik mungkin dan fitur-fitur yang jelas, mudah dipahami, dan tampilan yang sangat menarik. Oke, selanjutnya 2.3 yaitu visi dan tujuan atau vision and goal. Oke, yang pertama visi yaitu menjadikan minuman kopi anak bangsa sebagai suatu tren minuman masa kini di kalangan masyarakat serta menjadikannya sebagai wadah dalam menyediakan minuman halal dan sehat bagi masyarakat. Lalu tujuan di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama itu proposal ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir tengah semester, ujian akhir semester atau UTS, mata kuliah kewirausahaan. Lalu yang kedua berperan aktif di dunia bisnis. Yang ketiga mengetahui cara mengoptimalkan pemanfaatan kopi sebagai inovasi
dengan diversifikasi produk berupa minuman yang berupa kopi. Lalu yang keempat, mengetahui cara pengolahan kopi dan pembuatan minuman kopi. Yang kelima, melatih kemandirian dan kreativitas mahasiswa dalam mengembangkan usaha. Yang keenam, menyediakan minuman sehat dan menambah inspirasi untuk konsumen. Lalu yang terakhir, untuk mendapatkan penghasilan atau profit. Oke, di sini ada prototype. Nah, prototype yang kami gunakan itu Google Site. Bisa dilihat untuk tampilan Google Site-nya seperti di layar. Oke, lanjut. Berikutnya 2.4, analisis pasar atau market analysis. Agar rencana mendirikan usaha ini berjalan dengan lancar, upaya yang ditempuh dalam melakukan strategi peluncuran antara lain. Yang pertama, segmenting. Segmenting pasar adalah dengan menjadikan pembeli sebagai target yang akan dicapai. Produk yang harus dibuat adalah produk yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dari masyarakat dengan tingkatan yang berbeda. Produk ini juga biasa dinikmati dari anak-anak hingga orang dewasa. Lalu berikutnya targeting. Pasar yang kami bidik adalah kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat setempat. Lalu positioning. Agar produk kami mudah dikenali dan aman dikonsumsi oleh masyarakat, kami berinovasi dengan cara menambahkan bahan yang sehat dan berkualitas, yaitu buah kopi yang bersih dan susu. Adapun kemasannya kami buat dengan cup lalu ditempelkan logo bertulisan kopi anak bangsa, sehingga tampilannya lebih menarik, rasanya lebih unggul, dan kualitasnya sangat baik. Oke, yang berikutnya 2.5, analisis kompetitor atau competitor analysis. Analisis kompetitor yaitu persaingan usaha di bidang minuman ini semakin banyak digemari dan tentunya berkembang pesat. Banyak pesaing dari pihak dalam maupun pihak luar sangatlah mempengaruhi jalannya suatu usaha. Oleh sebab itu pentingnya mempelajari menganalisis strategi, khususnya analisis kompetitor. Tujuannya analisis komputer ialah mengidentifikasi kompetitor ter- terkuat dalam bidang bisnis, mengantisipasi tindakan yang diambil oleh kompetitor yang biasa merugikan bisnis, serta meminimalisir kompetitor saat membuat keputusan dan tindakan pada bisnis yang mempengaruhi mereka. Dengan analisis kompetitor ini, kita dapat menggali dan memunculkan peluang yang tersembunyi serta menciptakan strategi pemasaran yang lebih efektif, cepat, dan tepat. Oke, selanjutnya 2.6, strategi peluncuran atau go-to-market strategi. Untuk strategi peluncuran produk, pada kami menggunakan dua jenis strategi pemasaran, yaitu direct selling, di mana transaksi penjualan produk dilakukan secara langsung face-to-face, menawarkan produk minuman kami kepada mahasiswa, dosen, karyawan, staf, serta masyarakat yang berada di lingkungan sekitar. Yang berikutnya, earned media, yaitu melakukan promosi produk minuman secara online atau daring, melalui media Instagram dan WhatsApp. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian pembeli, kami mendesainkan kemasan produk dan tampilan pamflet untuk produk yang lebih menarik. Lalu yang berikutnya, yang ke-2.7, inovasi bisnis. Oke, atau business innovation. Lebih dari sekadar minuman, kopi adalah budaya. Kebiasaan masyarakat Indonesia adalah minum kopi sambil bercengkrama di tempat-tempat berkumpul. Susahnya menarik perhatian dan mendapatkan kepercayaan pelanggan serta usaha untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan. Maka dari itu kami memilih beberapa inovasi yang kami terapkan. Dimulai dari yang pertama, social media marketing atau SMM dengan membuat akun sosmed Instagram dengan nama @kopi_anak_bangsa. Lalu tambahkan varian rasa kopi lokal atau kopi hitam, biasa menjadi beberapa cita rasa yang berbeda. Lalu memberikan semacam kecil, request note kecil sehingga konsumen bisa memberikan masukan atau kritikan tentang varian rasa kopi yang mereka inginkan. Dengan adanya request note ini juga dapat membuat pelanggan merasa puas dan bangga. Dengan adanya inovasi ini, kami yakin dapat mengembangkan bisnis kami serta mampu bersaing dengan bisnis lain. Oke, lanjut. 2.8, model bisnis atau business model. Model bisnis adalah sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan.
Terdapat beberapa bagian-bagian yang perlu diperhatikan seperti skema monetisasi, rencana sumber pendapatan, lalu strategi harga dan struktur biaya. Yang pertama, skema monetisasi. Monetisasi adalah proses mengubah apapun menjadi alat pembayaran yang sah. Berikut itu adalah dari usaha kami. Oke, bisa dilihat. Nah, oke, yang pertama, memikirkan ide produk, lalu membuat desain pamflet, lalu promosi produk, dan masyarakat melakukan pembelian, dan kita mendapatkan uang. Oke, selanjutnya, dua, rencana sumber pendapatan. Sumber pendapatan merupakan salah satu komponen penting dalam perencanaan bisnis, khususnya dalam strategi penentuan harga atau pricing, untuk memaksimalkan pemasaran produk. Sebagai contoh, usaha kami berkeinginan untuk menjualkan minuman kopi dengan diantar ke rumah-rumah masyarakat yang telah melakukan pembelian. Usaha ini tergolong lebih mudah di mana kami memberikan nilai produknya dengan menyajikan produk minuman kami ke kampus, ke rumah-rumah, ataupun di lingkungan sekitar. Oke, selanjutnya ada penjelasan dari rencana sumber pendapatan itu dilanjutkan oleh kawan saya Teofano Edwarda Sonalfayet. Sekian, dan terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Stefano Edwardarson Alfayet. Kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek kami tentang usaha ya, yang berjudul Implementasi Digital Marketing untuk Meningkatkan Keuntungan pada Usaha Minuman Kopi Anak Bangsa. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari slide 14 sampai slide 26 ya. Di sini kami akan membagikan tugas untuk mempresentasikan hasil kerja kami ya. Oke, kita buka. Di sini dimulai. Cara paling standar untuk mendapatkan penempatan dari sebuah kegiatan usaha adalah dengan menjual produk. Pemasaran pun dilakukan ketika konsumen mendapatkan produk dari penjualan. Cara ini paling sering digunakan untuk pertukaran manfaat, bisa langsung terasa dari penjualan kepada para konsumen. Selain dari penjualan produk, bentuk sumber pendapatan yang lain adalah kami melakukan promosi melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Produk yang akan kami promosikan didesain terlebih dahulu untuk menarik minat para konsumen. Hal ini juga menunjukkan kualitas dari produk yang akan kami jual. Oke, kita masuk ke strategi harga. Strategi harga, penetapan harga adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga jual produk. Penetapan harga menjadi faktor kunci dalam mengamankan keuntungan. Harga merupakan satu-satunya komponen bauran pemasaran yang menentukan pendapatan bagi perusahaan. Dalam usaha, kami menetapkan harga berdasarkan biaya di mana biaya produk menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan harga jual satuan produk. Oke, struktur biaya. Struktur biaya mengacu pada berbagai jenis biaya yang dikeluarkan bisnis dan biasanya terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Adapun biaya tetap dan biaya variabel dari usaha minuman kopi anak bangsa ialah sebagai berikut. Pertama, biaya tetap berbagai menjadi tenaga kerja langsung, yaitu seluruh anggota yang terlibat dalam usaha ini yang menjadi bagian dari pembuatan produk minuman kopi. Yang kedua, biaya variabel diklarifikasikan menjadi bahan langsung, perlengkapan produk, komisi,
dan upah borongan. Oke, selanjutnya indikator kerja. Bekerja untuk mencapai target apapun bentuknya merupakan satu tujuan umum setiap perusahaan yang ada. Untuk itulah, kemudian setiap SDM yang memiliki hendak bekerja dengan maksimal guna mencapai tujuan ini. Pada kondisi usaha kami menerapkan indikator kinerja yang bersifat kuantitatif, di mana indikator ini lebih mudah diukur karena menggunakan angka yang jelas sehingga akan langsung nampak tanpa harus menggunakan intervensi lebih lanjut. Adapun indikator yang kami jadikan acuan dalam usaha minuman kopi kami ialah sebagai berikut. Jumlah penjualan. Dengan angka penjualan yang tinggi bisa menjadi cermin bahwa kinerja kami baik. Indikator kerja yang satu ini sangat banyak digunakan karena sederhana dan jelas. Mempertimbangkan kondisi pasar yang banyak, hal ini dengan kinerja baik akan mempengaruhi pada naiknya jumlah penjualan yang terjadi. Oke, selanjutnya jumlah respon atau insentif. Indikator kinerja yang satu ini bisa dilihat dari siapa yang paling banyak yang melakukan kontak pada konsumen potensial, jumlah telepon atau korespondensi yang dilakukan, jumlah kunjungan kerja, dan jumlah proyek yang ditangani. Logikanya, semakin tinggi jumlah angka-angka tersebut, maka karyawan bekerja dengan optimal. Tentu kemudian masih harus dilihat kembali seberapa hasil kami mendapatkan klien. Namun, dengan melihat jumlah aktivitas ini, maka bisa dilihat pula bagaimana performa kami. Yang ketiga, kecepatan respon. Pada bagian ini, indikator kinerja yang diukur adalah untuk seberapa cepat orang tersebut merespon kritik dan saran yang dilakukan pelanggan melalui via WA maupun secara langsung. Berapa waktu yang dihabiskan orang tersebut untuk menjawab keluhan konsumen dan tingkat kepuasan konsumen pada respon yang kami berikan. Yang keempat, absensi. Bagian indikator ini yang paling mencolok. Kita bisa melihat siapa yang bisa hadir dan tidak bisa hadir dalam waktu kerja. Selanjutnya, pembagian tugas dan tim, profil timnya tampak pada layar. Selanjutnya kita akan baca penjelasan pembagian timnya. Sistem pembagian tugas. Dalam pembagian tugas dibagi atas 3. Yang pertama, produksi, pemasaran, administrasi. Produksi, nama timnya Stefano Darson Alfayet, bertugas membeli dan menyiapkan bahan serta alat sebelum diproduksi, membuat produk untuk dipasarkan, memasarkan dan mempromosikan produk ke masyarakat. Yang kedua, pemasaran. Nama timnya Metis Novara, bertugas mengatur konsumen promosi baik melalui media sosial maupun turun langsung ke jalan, merancang promosi usaha, membaca pasar kedepannya agar bisa bertahan dalam persaingan pasar. Yang ketiga, administrasi. Nama timnya Teddy Anugrah Kido, bertugas mengatur kas usaha baik peluang maupun pemasukan, mengatur pembagian waktu kerja agar sama rata, mengatur laporan keuangan di setiap bulan. Oke, seperti itu sistem pembagian tugasnya. Oke, selanjutnya yaitu bookkeeping proposal. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, barang plastik. Kuantitasnya 2, harga satunya 15.000, totalnya 30.000. Penyaringan kopi. Yang kedua, penyaringan kopi ya. Kuantitasnya 1, harga satunya 5.000, totalnya 5.000. Yang ketiga, toples kopi. Kuantitasnya 1, harga satunya 4.000, totalnya 4.000. Jadi jumlah keseluruhannya 39.000 ya. Yang kedua, biaya variabel. Nah, biaya variabel
dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, nama barangnya itu kopi. Kuantitasnya 5 renteng, harga satuannya 20.000, totalnya 100.000. Cup atau gelas, kuantitasnya 1 bungkus, harga satunya 30.000, totalnya 30.000. Selanjutnya, dulang. Kuantitasnya 2, harga satuannya 10.000, totalnya 20.000. Setelah itu, termos. Kuantitasnya 1, harga satuannya 40.000, totalnya 40.000. Setelah itu, kopi lokal. Kuantitasnya 1 toples, harga satuannya 30.000, totalnya 30.000. Jadi jumlah keseluruhannya biaya variabel adalah 220.000 ya. Oke. Setelah itu biaya tak terduga. Nama barang, biaya lain-lain. Kuantitasnya ada, harga satunya 30.000, totalnya 30.000, harga jumlah seluruhnya 30.000 ya. Setelah itu modal permasukan. Modal yang penulisan dikeluarkan dalam sekali produk ialah sebesar 289.000. Total biaya sama dengan biaya variabel tambah biaya tetap tambah biaya tak terduga. 220 tambah 39.000 tambah 30.000. Jadi hasilnya 289.000. Total pengeluaran yang digunakan dalam satu kali produk yang menghasilkan 40 produk adalah 289.000. Penentuan harga jual. Harga pokok produksi sama dengan total biaya per hasil produk sama dengan 289 per 90 sama dengan 3,21 persi. Harga jual sama dengan harga pokok tambah laba yang diinginkan sama dengan 3,211 tambah 1,789 sama dengan hasilnya 5.000 ya. Jadi harga jualnya yaitu 5.000 persi. Perhitungan laba rugi. Laba sama dengan hasil produk kali harga jual kurang modal sama dengan 90 kali 5.000 kurang 289.000 sama dengan 450 kurang 289, jadi sama dengan 161 kurang laba. Berarti laba per modal kali 100% sama dengan 109 per 305 kali 100%. Jadi hasilnya 59,70%. Presentasi dari laba bersih yang didapat dalam satu kali produk yaitu 55,70%. Oke, rancangan kegiatan penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran, jenis pengeluaran dan biaya ya. Pertama, biaya tetap 39.000. Yang kedua, biaya variabel 220.000. Biaya lain-lain 30.000. Total keseluruhannya 289.000 ya. Saya klik masuk ke rancangan kegiatan penggunaan anggaran. Rancangan kegiatan. Jadwal kegiatan persiapan awal minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Pelaksanaan kegiatan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Laporan dan evaluasi. Laporan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan evaluasi. Oke. Itu yang ke-6. Penutup. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan uraian membuka usaha dalam menjual kopi anak bangsa di atas, dapat disimpulkan bahwa minuman merupakan salah satu ciri khas minuman atau jajanan yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Kopi juga termasuk minuman yang sangat banyak diminati oleh semua kalangan karena minuman ini mempunyai beberapa jenis minuman sesuai dengan kemauan dan selera konsumen. Membuka usaha kopi anak bangsa dan memerlukan modal yang tidak cukup besar karena bahan-bahan termasuk murah. Yang kedua, saran. Sebelum membuka usaha, sebaiknya menetapkan dulu usaha apa yang ingin dibuat dengan perkiraan mencari modal yang
dan keuntungan yang akan dapat dipilih usaha yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau kebutuhan masyarakat. Seorang berusaha harus menanamkan sifat percaya diri, tidak mudah menyerah, gigih, dan berani mengambil risiko. Oke. Selanjutnya, lampiran pitch deck slide presentation. Dalam kondisi bisnis, kami ada banyak jenis tantangan permasalahan dalam bisnis yang kami jalani, mulai dari masalah dari dalam bisnis sendiri. Contoh masalah yang kami hadapi terdapat kompetitor atau saingan, maka solusi dari permasalahan ini ialah dengan cara mencari target pasar yang tepat dan menemukan inovasi produk terbaru agar tidak kalah saing dengan produk saingan. Bagian penting dari setiap perancangan bisnis adalah analisis pasar yang matang. Pada bisnis atau usaha ini kami menggunakan pendekatan STP, segment, targeting, dan positioning. Tentu saja dalam dunia bisnis terdapat saingan, maka diperlukan analisis kompetitor. Banyaknya pesaing dari pihak dalam maupun luar sangatlah mempengaruhi jalannya suatu usaha. Dengan analisis competition ini, kita dapat mengambil dan memunculkan peluang yang tersembunyi serta menciptakan strategi pemasaran yang lebih efektif, cepat, dan tepat. Baik, perkenalkan nama saya Teddy Anugrakido dengan NIM 201-20173 dari kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari slide 27 sampai 38. Dalam kondisi bisnis kami ada banyak jenis tantangan permasalahan dalam bisnis yang kami jalani. Mulai dari masalah dalam bisnis sendiri, contoh masalah yang kami hadapi terdapat kompetitor atau saingan. Maka solusi dari permasalahan ini adalah dengan cara mencari target pasar yang tepat dan menemukan inovasi produk terbaru agar tidak kalah saing dengan produk saingan. Bagian penting dari setiap perancangan bisnis adalah analisis pasar yang matang. Pada bisnis atau usaha ini kami menggunakan pendekatan STP, segmenting, targeting, dan positioning. Tentu saja dalam dunia bisnis terdapat saingan, maka diperlukan analisis kompetitor. Banyaknya pesaing dari pihak dalam maupun luar sangatlah mempengaruhi jalannya suatu usaha. Dengan analisis kompetitor ini, kita dapat mengenali dan memunculkan peluang yang tersembunyi, serta menciptakan strategi pemasaran yang lebih efektif, cepat, dan tepat. Kemudian untuk strategi peluncuran produk pada pasar, kami menggunakan dua jenis strategi pemasaran, yaitu direct selling dan earned media. Model bisnis memperhatikan bagian-bagian penting seperti skema monetisasi, rencana sumber pendapatan, strategi harga dan struktur biaya. Selanjutnya untuk indikator kerja, ada beberapa indikator yang kami jadikan acuan dalam bisnis kami agar bisnis kami dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan terakhir ialah budgeting proposal. Bagian ini berisi tentang biaya-biaya yang diperlukan dalam bisnis yang sedang kami jalankan saat ini. Nama bisnis Kopi Anak Bangsa. Yang pertama, kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disaring dan dihaluskan menjadi bubuk. Anak bangsa adalah melambangkan sekelompok orang yang menyukai kopi. Logo bisnis kami seperti yang ada di gambar. Makna logo warna coklat melambangkan cita rasa kopi yang sempurna. Gelas, wadah untuk menikmati secangkir kopi. Kopi Anak Bangsa, nama usaha.
Deskripsi produk, list produk, dan penjelasan produk usaha. Minuman kopi yang bahan utamanya adalah kopi ini mudah dan banyak digemari oleh masyarakat serta memiliki cita rasa yang khas. Kopi memang sering menjadi minuman yang sangat nikmat untuk dinikmati. Selain memiliki rasa yang enak, manis, kopi semakin membuat kita menambah inspirasi. Desain produk, desain promosi produk, poster atau flyer usaha dan produk yang dimiliki seperti pada gambar ini. Akun digital sosmed, yang pertama Instagram, Kopi Anak Bangsa. Ini adalah akun kami. Postingan usaha setiap minggu. Ya, ini adalah postingan usaha yang kami lakukan minggu pertama dan minggu kedua. Deskripsi dan laporan keuangan modal usaha. Perkembangan laporan keuangan berdasarkan omset sampai minggu kedua ini, keuntungan yang didapatkan lumayan besar dengan modal awal 150 dan pengeluaran untuk pembelian bahan-bahan adalah 150. Pesanan yang diterima sekitar 20k dengan bantu satuan harga produk yakni 5.000. Total yang didapatkan adalah 250.000 dari hasil penjualan. Jadi total keuntungan adalah 100.000. Laporan transaksi, pesanan dan transaksi. Yang pertama tanggal 10 bulan 9 2022, produk kopi jumlah 20, nominal 5.000, harga total 100.000, kebenaran sudah diterima pembeli. Yang kedua tanggal 17 bulan 9 2022, produk kopi jumlah 25, nominal 5.000, harga total 125.000, keterangan sudah diterima pembeli. Laporan keuangan Karitan Food. Yang pertama tanggal 10 bulan 9 2022, uraian modal Edward debit 39.000, saldo 50.000, keterangan pengumpulan modal. Yang kedua uraian modal Trisno debit 39, saldo 100, pengumpulan modal, keterangan pengumpulan modal. 3. Uraian modal Teddy debit 39.000, saldo 150, keterangan pengumpulan modal. Tanggal 10 bulan 9 2022. Yang keempat uraian beli bahan untuk produk debit 150, saldo 0, keterangan pengeluaran. Yang kelima tanggal 10 bulan 9 2022, penjualan produk debit 250, saldo 250, pemasukan. Jadwal operasional usaha. Lokasi penjualan Bundaran PU. Bagi pembeli yang sudah pesan terlebih dahulu langsung datang ke lokasi penjualan. Waktu penjualan dilakukan pada malam minggu pada pukul 7 malam sampai selesai. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.